Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Soal luar biasa ya. Itu judulnya ya. Paiman ini aja judulnya ya. Paiman minta Roy Suryo tobat sebelum kena azab ya. Oke. Dan kita juga ingatkan bahwa ada apa istilahnya? Ada WA kepada Roy dari Paiman yang juga dianggap sebagai sebuah intimidasi. Begitu ya Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan apa yang dimaksud dengan ini semua. Oke, nggak apa-apa ini dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini ada ininya. Ada apa? Ada ininya. Ada apa? Thumbnailnya. Oke, coba kita bacakan dan nanti kita bacakan juga WA-nya ya. WA-nya juga kita bacakan. Oke, WA-nya tolong dijadikan Word dulu ya. Oke, porosjakarta.com. Ada suaranya lagi. Oke. Porosjakarta.com Salemba, tuduhan Roy Suryo dan Rismon terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo Jokowi kembali menuai kecaman publik. Pasalnya tudingan yang dilontarkan mereka dinilai sebagai bentuk penyebaran hoax dan fitnah tanpa dasar ilmiah yang kuat. Why? Padahal mereka sudah melakukan kerja ilmiah ya. Oke. Profesor Paiman, dulu Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama, kini menjadi Rektor Universitas Jakarta Internasional yang sempat terseret dalam tuduhan ini, menyampaikan bantahan keras melalui pesan WhatsApp. Ia menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya terkait pencetakan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok adalah fitnah belaka. Oke, secara ilmiah dan logika sehat, keaslian ijazah Jokowi telah dibuktikan oleh berbagai institusi kredibel, diantaranya Fakultas Kehutanan UGM, tempat Jokowi menempuh pendidikan, menyatakan ijazah tersebut asli. Rekan-rekan seangkatan Jokowi semasa kuliah juga turut mengonfirmasi keberadaan dan aktivitas akademiknya. KPU Solo, KPU DKI Jakarta, dan KPU Pusat menyatakan telah melakukan verifikasi ijazah Jokowi dan hasilnya valid. Bareskrim Polri menyebut tidak ditemukan indikasi pemalsuan atas ijazah tersebut. Namun Roy Suryo CS tetap menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu, bahkan sempat menyebut dibuat di kios fotokopi di Pasar Pramuka Pojok dan menyeret nama Profesor Paiman sebagai pencetaknya. Profesor Paiman membantah keterlibatannya dan menegaskan bahwa usahanya di Pasar Pramuka sudah berhenti sejak 2002. Kemudian nanti kita keluarkan bantahannya ya. Oke, ada bantahan dari Prof ini. Oke. Kemudian silaturahmi yang ia adakan pada 1 Mei 2025 jauh sebelum isu ijazah palsu mencuat pada 20 Juni 2025 dinilai tidak ada kaitan dengan tuduhan pengondisian ex karyawan. Ijazah ini kan sudah ribut kembali pada bulan April, bukan pada tanggal 20 Juni ya. Saya sudah bersumpah tidak tahu menahu soal ijazah palsu itu, tapi tetap saja saya difitnah. Roy Suryo jangan hanya asal tuduh tanpa bukti, ujar Profesor Paiman. Publik geram, tobatlah sebelum azab menimpa. Publik semakin geram karena Roy Suryo tak kunjung menyodorkan bukti fisik ijazah palsu yang dituduhnya. What? Ini kok bingung kan? Jika benar ada pemalsuan, mengapa tidak menunjukkan hasil cetakan palsunya? Bukannya membawa bukti, Roy Suryo justru terus menggiring opini menyesatkan. UGM sudah bilang ijazah asli, Bareskrim bilang asli, tapi Roy Suryo tidak percaya. Kalau begitu siapa yang harus dipercaya? Roy Suryo atau lembaga resmi negara, tulis warganet dalam salah satu unggahan viral. Yang nuliskan cuma satu orang ya. Tak sedikit yang menyebut Roy Suryo sedang mempermainkan isu sensitif demi kepentingan publik. Bahkan ada yang menyebut jika terus menyebarkan fitnah, azab Allah akan datang menimpahnya. Sudahlah, bertobatlah sebelum Allah menurunkan azab. Fitnah itu kejam, jangan bodohi rakyat dengan narasi busuk, seru pengguna media sosial lainnya. Hingga saat ini tak ada bukti yang dapat mematahkan validitas ijazah Presiden Jokowi. Seluruh lembaga terkait sudah memberikan klarifikasi. Maka tudingan palsu yang terus disebarkan tanpa dasar kuat bukan hanya mencederai akal sehat, tapi juga
bisa menjadi bumerang moral dan hukum bagi pelakunya. Ini by the way, ini ini berita atau opini nih ya. Gitu. Ya, dan menarik juga ini yang menulis ini adalah Poros Jakarta yang biasanya sangat kritis ya. Nah, nanti kita lihat tuh berita-berita besok dari Poros Jakarta ini apakah masih kritis, apakah sudah lembek atau bahkan menjadi pihak yang satunya. Ini mencurigakan kalau begini ya. Jadi sobat sekalian ya, yang punya kekuatan finansial siapa kan kita tahu kan, siapa yang mampu membayar dan lain sebagainya. Jadi ini ada klarifikasi dari Pak Iman ya sebelum saya menceritakan soal intimidasi yang dikatakan Roy Suryo tersebut. Ini ya, oke coba kita lihat. Nah ini ada nih, tolong disampaikan juga klarifikasi ini sebentar. Sambil nanti kita akan membacakan apa yang di WA-kan Pak Iman ya. Oke. Lucu juga ya kalau beritanya seperti itu ya. Oke, ya tentu pendapat 1-2 orang netizen tidak bisa menjadi pendapat yang dianggap mewakili semuanya. Itu kan pendapat 1-2 orang yang barangkali ya kebetulan tidak cocok, tidak sesuai atau tidak setuju dengan Roy Suryo. Ini klarifikasi dari Pak Iman. Kalau sudah siap nanti kita inikan. Nah, meanwhile, coba kita bacakan apa yang disampaikan Pak Iman kepada Roy Suryo. Ini menarik. Tapi kalau bisa klarifikasinya dulu kita inikan. Butuh waktu ya. Sudah siap. Klarifikasinya bisa diinikan, yang baru di share di RH dulu. Bisa. Oke. Jadi ini ada 2, yaitu pada bulan Mei dan pada bulan Juni kalau tidak salah ya. Oke. Sudah. Oke, silakan dulu. Kita dengarkan klarifikasi dari Pak Iman Wicaksono, Pak Iman Raharjo Puro ya. Pak Iman apa gitu ya. Itu Juhandani ya kalau Raharjo Puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Pak Iman Raharjo MMMSI ingin klarifikasi berita yang beredar bahwa Pak Iman Raharjo Wamendes terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustofa Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Pak Iman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, itu tadi bantahan dari Pak Iman Raharjo ya. Tetapi bantahan ini kemudian oleh seorang mantan BIN ya, itu justru dikatakan, wah ini informasinya 2015-2017 masih aktif dia di sana. Nah, tapi sebenarnya kita jangan menggeser fokus. Ini kan soal ijazah Jokowi. Tetapi coba kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Iman kepada Roy Suryo yang dianggap Roy sebagai sebuah sebuah intimidasi. Ini WA Pak Iman ke Roy Suryo ya. Selamat pagi Mas Roy Suryo. Semoga sehat selalu dan selalu, sudah di-wordkan ya. Oke, saya ulangi ya. Selamat pagi Mas Roy Suryo. Semoga sehat selalu dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Mas Roy Suryo, sebagai sahabat izin saya memberikan saran terkait polemik tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, lebih baik dihentikan dan mohon maaf.
Pasalnya tuduhan ijazah palsu ini tindakan kriminalisasi fitnah, perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Saya selaku rektor berkali-kali diminta klarifikasi dari KPU dan Bawaslu tentang ijazah alumni yang mau mencalonkan sebagai kepala daerah. Tatkala datanya ada, tercatat sebagai mahasiswa, yang bersangkutan benar kuliah, lulus dan salinan ijazahnya ada, berarti ijazah asli. Kecuali institusi yang mengeluarkan ijazah bilang bukan, berarti ijazah itu palsu. Ya, padahal banyak juga institusi yang jual ijazah. Terkait skripsi di kampus, biasanya bagian akademik yang memintakan tanda tangan pembimbing dan penguji. Yang penting dosen pembimbing utama tanda tangan sudah sah. Di kampus saya juga begitu, bahkan karena sesuatu hal, karena sakit dan sudah pindah ke luar negeri, terkadang tidak mengumpulkan skripsi. Jadi saat saya diskusi dengan Pak Jokowi, beliau sama sekali tidak mengkriminalisasi Mas Roy dan kawan-kawan. Tetapi beliau terlanjur sakit hati karena sudah menahan puluhan tahun difitnah dan dikriminalisasi, serta harga dirinya diinjak-injak. Tetapi sudah jadi masyarakat biasa kok masih dipermasalahkan terus tentang ijazah palsu. Luar biasa ya. Kok puluhan tahun? Kapan puluhan tahunnya? Dia saja berkuasa 10 tahun. Kacau juga dibilang puluhan tahun ya. Kemudian apalagi ya? Kepentingannya apa dan haknya apa mempermasalahkan ijazahnya? Maka biar jelas dibawa ke jalur hukum, kata beliau. Kalau menurut saya sudahlah Mas, kasihan keluarga Mas. Saya sudah lihat langsung ijazahnya sama dengan yang dipunyai para alumni lainnya. Alasan mengapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ke kelompok penuduh garis miring yang mempermasalahkan, karena Pak Jokowi menilai sudah keterlaluan memfitnah dengan membabi buta. Padahal UGM sudah memberi penjelasan dan klarifikasi bahwa Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya benar asli dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Maka dibuktikan saja di pengadilan biar jelas dan gamblang, begitu penjelasan beliau. Dari fakta dan pengalaman saya sebagai dekan dan rektor, tuduhan ijazah Jokowi sangat lemah karena institusi di mana ijazah dikeluarkan sudah menyatakan asli. Terkait tuduhan ijazah ini merupakan hasil penelitian ilmiah, Jokowi mengatakannya tidak ada urgensinya karena dokumen penting seperti ijazah adalah privasi pribadi yang tidak semua orang boleh melihat atau mengujinya. Jadi saran saya, minta maaf saja Mas. Mohon maaf, ini saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Terima kasih, wassalam, Profesor Paiman Raharjo. Luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian, ya, ada hal yang harus kita pahami. Statement dari sebuah institusi memang berguna, tetapi ketika kita memandangnya bahwa institusi itu bertindak netral. Tapi kalau institusi itu subordinat terhadap misalnya dalam hal ini seorang presiden atau mantan presiden, kan kita tidak bisa mempercayai statement itu 100%. Apalagi seperti dikatakan Roy Suryo, ketika mereka datang ke Fakultas Kehutanan, terkesan mereka itu adalah musuh. Ya, jadi psikologi bahwa Roy Suryo dianggap musuh itu juga psikologi yang bisa menjawab. Jadi kalau seandainya lembaga pendidikan itu betul-betul ijazahnya asli, dia dengan santai menunjukkan jeger, kan begitu. Tidak perlu pakai persiapan-persiapan khusus. Nah, apalagi Roy Suryo semalam mengatakan kepada saya, dia sudah mendapatkan cerita dari orang yang tahu betul, tapi tidak mau on cam dulu. Kalau memang, ya itu sudah dinasihatkan, udahlah Mas, tidak usahlah pakai ijazah-ijazah begitu. Wah, kalau itu kan nggak keren. Kurang lebih begitulah ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi jangan menutupi kebenaran dengan alasan yang sifatnya formal. Ini kan formal. Bareskrim sudah mengatakan iya. Kemudian Fakultas Kehutanan sudah mengatakan iya, UGM sudah mengatakan iya. Karena mereka semua adalah subordinat pada waktu itu at that time. Dan sekarang pun masih terasa subordinasinya. Jadi kalau pakai teori hegemonik, mereka itu terhegemoni. Jadi yang hegemonik itu adalah Jokowi dan mereka terhegemoni. Jadi mereka tidak bisa apa-apa karena mereka di bawah hegemoni kekuasaan dari Jokowi. Itu kan persoalannya. Karena itu masyarakat termasuk Roy Suryo kelihatannya tidak percaya dengan apa yang disampaikan UGM, dengan apa yang disampaikan Bareskrim termasuk Fakultas Kehutanan, dan itu tercermin dari polling yang diadakan RH Channel beberapa waktu yang lalu. Ya, dalam polling itu jelas mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan baik Bareskrim maupun UGM. Wah, ini kan karena bias reflection. Nggak apa-apa, tetapi maksud saya hanya ingin mengatakan bahwa
ada pendapat seperti itu yang juga kita harus hormati, apalagi itu ada ratusan ribu yang yang mengisi polling tersebut. Jadi tidak bisa juga disepelekan. Paling tidak, walaupun kita tidak bisa mengklaim itu mewakili seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Paling tidak itu imajinasi sebagian masyarakat Indonesia, dan tidak bisa dipungkiri karena numbersnya, N-nya itu lumayan sampai ratusan ribu yang mengatakan tidak percaya dan lain sebagainya. Saya ulangi ya, biar sampai scrolling ke bawah itu, sampai terakhir gitu ya, scrolling ke bawah. Itu bisa kita lihat nanti, karena memang sudah agak lama juga ya polling tersebut, tetapi masih bisa kita lihat sesungguhnya polling itu ya. Oke ya, nih sebagai contoh misalnya ya, nih ada 112. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, ini 12 hari yang lalu ya, apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Percaya ada Jokowi palsu 48%, tidak percaya ada Jokowi palsu 11%, ragu-ragu 5%. Ini sebuah spekulasi yang gila-gilaan. Terus terang saja saya katakan, sampai geleng-geleng kepala bilang itu yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli ya, Dr. Zul gitu. 12 hari yang lalu. Nah, kemudian kalau yang berupa polling itu agak lama sedikit, saya perlu membutuhkan untuk scroll ke bawah ya. Nanti sambil kita akan bacakan lagi apa yang menjadi jawaban lagi atau WA kedua dari Profesor Paiman ya. Saya sih kalau orang memperkenalkan diri dengan gelarnya itu rasanya gimana? Saya profesor gini-gini. Apa nggak cukup saya Paiman Raharjo atau saya Refli Harun saja ya? Kenapa orang kemudian selalu dikotakkan dengan gelar? Karena itu nggak penting lah, bukan nggak penting. Penting untuk kebutuhan akademik, tapi untuk kebutuhan di masyarakat ya cukuplah nama saja. Karena itu nggak apa-apa dong nggak pakai gelar. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kan kalau Anda mencantumkan gelar, maka gelar itu haruslah gelar yang didapatkan dengan cara yang benar gitu, bukan didapatkan dengan cara yang tidak benar. Jadi harus jangan dibalik logikanya. Jadi gelar itu ya boleh Anda cantumkan asal benar, kan begitu. Jadi kalau nggak benar ya jangan mencantumkan gelar yang tidak benar. Oke, kita bacakan yang kedua ya. Sekalian ya scroll gitu ya. Cari tampilkan yang kemarin-kemarin. Yang kedua ini WA-nya adalah tambahannya ya. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai. Setelah Roy Suryo mengatakan itu intimidasi. Yang terhormat Mas Roy Suryo yang saya cintai, teriring salam dan doa, semoga Mas selalu sehat dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin dan maaf Mas terkait WA saya pada bulan Mei 2025 ke Mas Roy Suryo, tidak punya maksud apa-apa, hanya saran dari seorang sahabat. Tidak punya niat intimidasi atau hal apapun kecuali niatan baik dan saran dari seorang sahabat. Saya ini orang kecil dan rakyat biasa yang tidak memiliki kapasitas untuk mengintimidasi seseorang, garis miring orang lain. Tapi bisa bicara sama Pak Jokowi, kan luar biasa berarti. Jika WA saya ke Mas Roy Suryo membuat Mas tidak berkenan, saya mohon maaf karena pikiran sepintas saat itu saya merasa kenal dengan Mas sebagai sahabat. Jadi murni niatan baik saran sebagai sahabat. Terkait isu dan fitnah yang menimpa saya saat ini, saya terima dengan ikhlas. Karena saya sudah biasa difitnah dari dulu dan saya tetap kuat menghadapi. Jika saya nggak kuat menghadapi, mungkin saya tidak jadi seperti sekarang ini. Merantau ke Jakarta hanya modal lulusan SMP dan menjadi tukang sapu dan satpam. Dalam perjalanan hidup saya, agar saya bisa kuliah, sekolah, selain jadi tukang sapu, saya sejak tahun 1997-2002 usaha membuka pengetikan dan fotokopi dan bukan percetakan. Dan setelah saya resmi menjadi Kaprodi di Visip Mustopo tahun 2002, saya menekuni sebagai dosen tetap dan kios usaha saya di Pramuka Pojok Matraman saya jual semuanya. Jadi setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi perkembangan pasar Pramuka Pojok. Kalau saya sekarang diisukan seperti yang beredar di media saat ini, saya menganggap ini cobaan dari Allah dan saya ikhlas menerimanya. Saya pun tidak dendam dengan Mas Roy Suryo karena bagaimanapun sahabat harus dijaga nama baiknya. Sekali lagi, jika WA saya sebelumnya tidak berkenan atau salah, saya mohon maaf, beribu maaf. Ini murni saran untuk sahabat. Semoga Mas Roy beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungannya. Wassalam, Profesor Paiman Raharjo. Jadi sahabat sekalian, itu yang disampaikan oleh Paiman Raharjo sekali lagi. Ya, dia tentu bicara dalam perspektifnya. Hanya saja memang ada beberapa hal yang kita bisa highlight dari WA-nya ya. Seperti misalnya
kok bisa sakit hati. Jangan lupa, Roy Suryo itu ngomong tentang ijazah palsu itu baru berapa bulan terakhir. Kalau tidak salah ya baru pada bulan April saja. Itu pun setelah Dian Sandi pada tanggal 1 April mengupload yang namanya so-called ijazah asli Jokowi. Lalu dia tergerak untuk melakukan penelitian berdasarkan software yang dia punya. Jadi software yang dia punya mengatakan bahwa foto ijazah Jokowi yang tercantum di ijazah itu tidak sama dengan foto Jokowi yang ada saat ini. Dan ternyata sama dengan foto Dumartno yang tidak lain adalah keponakan atau sepupu Jokowi sendiri yang kelahiran di atas tahun 70-an. Yang kedua, tidak ada yang namanya cap di lintasan. Lalu juga jadi nanti foto ijazahnya juga ditampilkan. Juga tidak gambar itu terlalu solid untuk sebuah analog kan begitu. Nah, hal yang sama disampaikan juga oleh Rismon Sianipar. Jadi kalau mengatakan mereka difitnah bertahun-tahun lalu kemudian tidak sabar dan mengadukan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu agak aneh. Karena yang mempermasalahkan ijazah sejak lama itu TPUA sesungguhnya yang dimulai dari Bambang Tri Mulyono atau Bambang Tri. Bambang Tri memunculkan buku Jokowi Undercover. Lalu buku Jokowi Undercover ini berbuah pada tuntutan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika gugatan dilayangkan, tiba-tiba Bambang Tri ditangkap itu pada tahun 2022. Ya 2022 kalau tidak salah ya. Lalu Bambang Tri ditangkap, akhirnya gugatan ditarik kembali. Babak kedua itu pengadilan di Pengadilan Negeri Solo. Bambang Tri dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong dan belakangan direvisi menjadi ujaran kebencian. Dan kena hukuman yang inkrahnya adalah dituntut 10 tahun, vonis 6 tahun, dan yang inkrahnya 4 tahun. Sudah menjalankan 2/3 masa hukuman dan sekarang tidak tahu bakal dibebaskan atau tidak. Yang jelas katanya bulan Juli atau bulan Agustus akan dibebaskan. Sementara Gus Nur yang sama-sama ditahan sudah dibebaskan. Nah, babak ketiganya dilakukan juga gugatan perbuatan melawan hukum. Dan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima NU karena tadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghindar. Pada waktu itu at that time wajar karena posisi Jokowi adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Memang seorang presiden seharusnya tidak bisa dipersoalkan untuk hal-hal lain. Tapi pada waktu itu soal ijazah doang sesungguhnya. Jadi sebenarnya tetap bisa harusnya. Tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memilih untuk tidak melanjutkan. Jadi saudara sekalian, itu semua melibatkan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Sementara Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa itu bukan anggota TPUA. Dan mereka juga bukan yang secara spesifik mengejar-ngejar mengenai keaslian ijazah Jokowi sebagaimana TPUA yang dipimpin oleh Egy Sujana dan kawan-kawan. Jadi agak aneh kalau logika mengatakan sudah difitnah puluhan tahun itu. Apalagi kemudian dialamatkan ke Roy Suryo, itu begitu ya. Jadi tetapi beliau terlanjur sakit hati karena sudah menahan puluhan tahun difitnah dan dikriminalisasi serta harga dirinya diinjak-injak. Jadi lucu juga kalau dia bilang dikriminalisasi. Kriminalisasi itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Kalau manusia biasa ya nggak, kalau orang biasa nggak bisa. Mengadukan bisa, tapi kriminalisasi itu jadi sesuatu yang bukan kriminal tetapi kemudian dinyatakan kriminal ya, sebagaimana misalnya Anton Permana, Jumhur Hidayat, kemudian Syahgan dan lain-lain, itu Habib Rizik, Habib Bahar, itu bukan kriminal, bukan perbuatan kriminal karena mereka berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi lalu kemudian dinyatakan bersalah under Undang-Undang ITE. Padahal kalau kita mau jujur, under Undang-Undang Nomor 1 1946 itu kan levelnya di bawah konstitusi semua. Konstitusi melindungi kebebasan untuk berpendapat, bersikap dan berkumpul ya, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian misalnya juga dikatakan ya terlanjur sakit hati. How quality is the former president? Kok bisa begitu? Kualitas seorang mantan presiden yang berkuasa 10 tahun hanya dikatakan ijazahnya palsu saja kemudian sakit hati menahun, kan aneh. Padahal untuk menyelesaikannya mudah sekali. Kalau memang ada ijazah aslinya, ya tunjukkan saja seperti halnya Barack Obama yang dituding bukan kelahiran Amerika Serikat, dia tunjukkan. Kan begitu. Jadi saudara sekalian, sangat aneh kemudian masalah ini diperpanjang dengan menyewa buzzer, menyewa relawan dalam tanda kutip, kemudian menyewa pengacara dan lain sebagainya. Dan
yakin betul dengan bunker atau perlindungan penegak hukum yang sementara ini dipersepsi tidak netral dalam menangani kasus ini. Bahkan yang terjadi sekarang ini adalah ada upaya untuk melakukan dalam tanda kutip kriminalisasi sebelum ada pembuktian soal ijazah itu palsu atau tidak. Padahal sekali lagi yang dikatakan Roy Suryo itu adalah based on fakta dan data yang dia punya, dan itu tidak pernah diperiksa oleh polisi. Fakta dan data yang disampaikan oleh Roy Suryo yang ada adalah pemeriksaan terhadap fitnah atau pencemaran nama baik. Jadi penegak hukum tidak sedang mencari kebenaran, tapi bagaimana mengincar orang-orang yang mengatakan ijazah itu palsu. Aneh kan? Kalau dianggap kemudian bertahun-tahun, padahal sekali lagi sobat era sekalian, kata-kata pernyataan UGM, pernyataan Bareskrim, pernyataan Fakultas Kehutanan itu tidak punya nilai ketika trust tidak ada, kepercayaan tidak ada, atau dianggap mereka di bawah hegemoni dari Jokowi. Dan yang satu-satunya yang dipercaya adalah ijazahnya itu sendiri. Nah, ijazahnya itulah yang kemudian harus sama-sama diskrutinai, sama-sama dicek, sama-sama di digital forensik, sama-sama diteliti secara ilmiah dan objektif, transparan, partisipatif. Toh tidak ada informasi yang kemudian perlu disimpan di dalam ijazah itu, karena semua informasi itu sudah ketahuan dan ijazahnya itu sudah tersebar di mana-mana dalam bentuk digital. Tapi analognya kan tidak pernah mau diserahkan untuk dibuktikan. Diserahkan ke Bareskrim lalu dikembalikan lagi. Lalu Bareskrim dengan gampangnya menyatakan itu asli, padahal ada pendapat yang solid dari Rismond, bahkan dari anak kecil dalam tanda kutip yang sudah usianya 30 tahun topi merah, bahwa itu tidak asli. Itu tidak identik. Mereka mengatakan fake atau original, dan penelitian mereka ini fake. Jadi ketika diterapkan pada foto saja sudah fake gitu. How come ada foto yang tidak mirip misalnya dengan orang yang mengklaim sebagai pemilik ijazah? Kan ini yang jadi persoalan, sobat era sekalian. Oke. Ini yang menjadi persoalan. Paham ya? Mudah-mudahan kita lebih wise, tapi lebih kritis, lebih objektif, lebih dalam melihat ini. Kalau memang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tunjukkan saja. Tunjukkan nih, ijazah saya. Silakan Anda mau mempermasalahkannya. Ini asli. Kalau saya misalnya dituduh seperti itu, ya saya akan tunjukkan. Kalau ada yang menuduh, ijazah saya tidak asli, saya tunjukkan saja, gitu. Kan sederhana kan sebenarnya. Tetapi masalah sederhana dibuat tidak sederhana dengan alasan sakit hati lah. Kemudian biarlah hukum yang menentukan. Ketika hukum mau menentukan, dia bela juga, ya kan? Jadi pengadilan di mana Dr. Taufik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang harusnya menjadi ajang untuk membuktikan keaslian ijazah, ternyata apa yang terjadi? Berusaha dihindari kan? Berusaha untuk case close, tidak ada pembuktian lebih lanjut. Kan itu masalahnya. Oke. Coba sobat era sekalian, kita bacakan komentar sobat era sekalian terhadap kasus atau terhadap hal ini ya. Sayang rupanya kita nggak. Tadi dapat nggak ini? Nggak dapat ya? Yang polling. Hah? Sudah ditampilkan ya? Ya, tampilkan ya polling. Tapi yang terakhir ya, yang dapat dari situ ya. Oke. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kita tidak mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran. Sekali lagi kita cari kebenaran, bukan pembenaran ya. Oke, coba kita lihat, kita baca komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Jadi kunci untuk menyelesaikan soal ini di Jokowi sendiri. Caranya adalah ya dengan menunjukkan ijazah yang sekol aslinya, lalu sudah sampaikan ke publik. Nah masalahnya kalau tidak ada keberanian untuk itu ya susah kita jadinya ya. Jangan salahkan kalau masyarakat terus berspekulasi bahwa ini tidak asli atau palsu. Oke. Kemudian perbuatan tercela ijazah palsu ini momentum kepada TNI Polri untuk membongkar dan membumi hanguskan praktek-praktek percetakan dokumen-dokumen palsu. Apalagi banyak kelakuan anggota-anggota DPR konon serta politisi dengan ijazah-ijazah yang palsu ini, atau dia proses sekolah yang nggak jelas ya kan. Kemudian kalau UGM sudah tutup perlu uji forensik, kalau masih ada ngapain uji forensik. Kalau UGM sudah tutup perlu, nah sekali lagi dia percaya dengan UGM, soalnya adalah orang lain nggak percaya, itu masalahnya. Kenapa tidak percaya? Tadi teori hegemonik, UGM itu berada dalam hegemoni kekuasaan Jokowi, itu masalahnya gitu.
Saya kok tidak yakin si Paiman ini profesor dan gelar-gelar lainnya. I don't know exactly kalau gitu ya. Dukung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, TPUA, pejuang kebenaran mewakili rakyat Indonesia. Preman jalannya otomatis nggak punya kapasitas menurut sepengetahuan dia. Ya. Oh, Paiman maksudnya. Apa maksudnya? Paiman punya channel namanya CEO Indonesia TV ya. Konten terbaru Sungkono muncul tapi narasinya ngaco. Hahaha. Kemudian orang pecatan dan sakit hati lagi ndobol. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian Teguh Santoso, kita tunggu hasil gelar perkara khusus hari ini. Semoga kebenaran terbuka. Masalah ijazah ini harus segera selesai tanpa ada yang disembunyikan. Gelar perkaranya ditunda bro, jadi tanggal 7 ya. Jadi bukan hari ini. Tidak tahu kenapa ya. Kemudian lagian kasus Bambang Tri sudah jelas putusan pengadilan asli. Masa ngajuin lagi kasus yang sama? Bro, ya, Bambang Tri itu nggak ada putusan bahwa asli atau tidak. Bambang Tri itu dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong dan sama sekali tidak pernah dihadirkan ijazah asli dalam proses persidangan. Tuntutannya saja udah nggak masuk akal. Masa dituntut 10 tahun maksimal kayak orang korup aja, ya kan? Tidak ada yang namanya pencemaran nama baik lah atau semacam begini kena sampai bertahun-tahun. Roy Suryo saja kena juga tapi berapa bulan cuma. Aneh kan? Sampai dituntut 10 tahun penjara dan kemudian divonis 6 tahun dan kemudian sampai inkra 4 tahun. Aneh nggak? Bandingkan dengan maklar perkara di Kejaksaan Agung tempo hari seorang perempuan yang sekarang sudah bebas. Cepat sekali dia bebasnya. Ya kan? Ya, Sirna Malasari apa namanya? Manusia yang baik dan taat tidak ditentukan oleh gelar yang didapatnya, tapi dilihat dari perbuatannya sesuai tidak dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi serta akhlak yang baik. Yalah ya, mudah-mudahan semuanya kita bisa mendapatkan hal yang baik dan positif ke depannya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.